Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardana Surya dari Prodi S1 PGSD Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dengan NIM 2286206209. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN guna memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS dengan mata kuliah Pendidikan IPS SD. Dosen pengampu Bapak Reski Ananda MPD. Baiklah, materi yang akan kita bahas ada 5, yaitu yang pertama tentang sejarah berdirinya ASEAN, yang kedua luas wilayah, yang ketiga iklim tropis dan garis khatulistiwa, yang keempat letak geografis, astronomis, dan geologis, dan yang kelima atau yang terakhir, negara ASEAN dilihat dari kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Masuk materi yang pertama, yaitu tentang sejarah berdirinya ASEAN. Pada awalnya, tepatnya 8 Agustus 1967, berkumpullah 5 wakil negara di Bangkok, Thailand untuk melanjutkan pertemuan sebelumnya yang menghasilkan deklarasi bersama guna penandatanganan Deklarasi ASEAN atau dikenal juga dengan nama Deklarasi Bangkok. Kelima perwakilan negara tersebut adalah Indonesia diwakilkan oleh Adam Malik, Malaysia diwakilkan oleh Tun Abdul Razak, Filipina diwakilkan oleh Narciso Ramos, Singapura diwakilkan oleh S. Rajaratnam, dan Thailand diwakilkan oleh Tanat Koman. Mereka ingin membentuk sebuah organisasi berdasarkan kesamaan letak geografis dengan tujuan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki hubungan internasional di kawasan tersebut. Tujuan pembentukan ASEAN tertuang dalam isi Deklarasi Bangkok seperti berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Masuk materi yang kedua, yaitu luas wilayah. Sebagian besar negara ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi, luas wilayah daratan sekitar 4.817.000 km persegi, sehingga wilayah lautan di negara-negara ASEAN lebih luas dibandingkan wilayah daratan. Masuk materi yang ketiga, yaitu iklim tropis dan garis khatulistiwa. Daerah tropis adalah daerah sekitar garis khatulistiwa yang beriklim panas dan hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Garis khatulistiwa atau ekuator adalah garis yang membagi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Mayoritas negara-negara di ASEAN memiliki iklim tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa tersebut. Dampak positif iklim tropis antara lain, iklim tropis memiliki 2 musim saja, sehingga tidak terlalu sulit menanam tanaman. Curah hujan cukup tinggi sehingga pertanian berjalan lancar, dan sumber daya alam melimpah serta beraneka ragam. Masuk materi yang keempat, kondisi geografis negara ASEAN. Kita masukkan saja di dalam PPT ini negara Indonesia saja ya, supaya PPT-nya tidak terlalu panjang. Yang pertama, negara Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil. Jumlah pulau yang terdapat di Indonesia adalah 6.056 pulau pada saat itu.
Pulau-pulau besarnya antara lain Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Papua. Ketampakan alam yang ada di Indonesia terdiri dari pegunungan, gunung laut, sungai, dan danau. Pegunungan tertinggi di Indonesia terdapat di Papua, yaitu Pegunungan Sudirman dengan puncaknya yang tertinggi bernama Puncak Jaya, yang ketinggiannya 4.884 meter. Sungai terpanjangnya adalah Sungai Kapuas yang terletak di Kalimantan, sedangkan danau yang terbesar adalah Danau Toba yang terletak di Sumatera Utara. Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa, sehingga iklimnya adalah tropis. Luas Indonesia, luas daratannya yaitu 1.922.570 km persegi, sedangkan luas lautannya 3.257.483 km persegi. Maka Indonesia kaya akan perikanan, terumbu karang, dan minyak bumi. Kondisi geografis Indonesia terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menyebabkan adanya percampuran budaya dan perekonomian masyarakat. Begitu pula dalam bidang politik, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya menciptakan stabilitas ekonomi ASEAN. Letak astronomis Indonesia 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat barat timur sampai 141 derajat barat timur. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan menyebabkan iklim tropis. 95 derajat barat timur sampai 141 derajat barat timur menyebabkan perbedaan waktu, yaitu waktu Indonesia ada WIB, WITA, dan WIT atau bisa dibaca WIT. Letak geologis Indonesia. Letak suatu wilayah berdasarkan struktur batuan. Adanya dua jalur pegunungan yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, menyebabkan Indonesia mempunyai banyak pegunungan berapi yang kaya akan mineral. Adanya 3 lempeng yang bergerak, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia, menyebabkan Indonesia menjadi rawan gempa dan bisa menimbulkan pegunungan sehingga sumber daya mineral semakin banyak. Yang kedua yaitu negara Malaysia. Luas wilayah Malaysia kurang lebih 329.847 km persegi yang terdiri dari atas dua bagian yaitu wilayah Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Wilayah Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaka yang terdiri atas 11 negara bagian yaitu Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Penang, Pahang, Perlis, Kelantan, Malaka, Johor, dan Terengganu. Pegunungan tertingginya bernama Gunung Tahan dengan tinggi 2018 meter. Malaysia Timur terletak di sebelah utara Kalimantan yang terdiri atas dua negara bagian yaitu Sarawak dan Sabah. Di sini juga terdapat pegunungan yang tertinggi yaitu Gunung Kinabalu yang mencapai ketinggian 4.095 meter. Negara yang ketiga yaitu Singapura. Luas wilayah Singapura sekitar 728,3 km persegi yang terdiri atas pulau-pulau kecil. Singapura merupakan negara dengan letak yang strategis karena berada pada posisi silang jalur pelayaran dari negara-negara di Asia Timur, Asia Barat, Afrika, Eropa, Australia, dan Amerika. Keadaan ini dimanfaatkan oleh pemerintah Singapura dengan membangun pelabuhan yang menyediakan sarana angkutan dan gudang. Dengan pelayanan yang baik, maka banyak kapal yang singgah di pelabuhan Singapura sehingga menjadikan Singapura sebagai pelabuhan teramai di Asia. Negara yang keempat yaitu Brunei Darussalam. Luas wilayah Brunei Darussalam sekitar 5.765 km persegi. Letaknya di Kalimantan Utara atau 11
letaknya di Kalimantan Utara, sebelah selatan, barat, dan timurnya. Berbatasan langsung dengan Sarawak atau negara bagian timur Malaysia, sedangkan sebelah utaranya berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Wilayah Brunei terdiri atas dua, yaitu wilayah barat dan wilayah timur. Wilayah barat merupakan daerah dataran rendah dan berawa, sedangkan wilayah timur merupakan daerah yang berbukit. Brunei Darussalam mempunyai gunung bernama Bukit Pagon dengan tinggi yang mencapai 1850 meter. Negara yang kelima yaitu Filipina. Luas wilayah Filipina sekitar 300.000 km persegi, seperti halnya Indonesia. Filipina merupakan negara kepulauan. Jumlah pulaunya kurang lebih 7.641 pulau. Pulau-pulau besarnya adalah Pulau Luzon, Pulau Mindoro, Palawan, Cebu, Negros, dan Pulau Mindanao. Kepulauan Filipina termasuk daerah pegunungan lipatan Pasifik dan memiliki banyak gunung api yang diantaranya masih aktif. Gunung tertinggi di Pulau Luzon adalah Gunung Mayon dengan tinggi 2.463 meter. Sedangkan gunung tertinggi di Pulau Mindanao adalah Gunung Apo dengan ketinggian 2.954 meter. Kota pelabuhan terbesar di Filipina adalah Cavite yang terdapat di Pulau Luzon. Negara yang keenam yaitu Thailand. Luas wilayah Thailand kurang lebih 120 km persegi. Thailand terdiri atas dataran rendah, bukit-bukit, dan pegunungan. Dataran rendah dialiri oleh Sungai Chao Phraya sehingga merupakan daerah yang sangat subur di Thailand. Pegunungan yang tertinggi terdapat di bagian utara dan barat dengan puncaknya yang tertinggi adalah Gunung Doi Intanon dengan ketinggian 2.565 meter. Negara yang ketujuh, Myanmar. Luas wilayah negara Myanmar kurang lebih 676.575 km persegi. Iklim yang terdapat di Myanmar terbagi dua, yaitu Myanmar bagian selatan beriklim tropis, sedangkan bagian utaranya beriklim subtropis. Di bagian timur terdapat dataran tinggi yang memisahkan Myanmar dengan Thailand. Di bagian tengah berupa dataran rendah yang dialiri oleh Sungai Irrawaddy dan beberapa sungai lainnya. Di bagian utara berbatasan dengan Cina dan India yang berupa pegunungan atau bagian dari pegunungan Himalaya. Di bagian selatan terdapat garis pantai semenanjung Laut Andaman dan Teluk Benggala. Negara yang ke-8 yaitu Kamboja. Kamboja terletak di semenanjung Indochina, berbatasan dengan Laos di sebelah utara, di sebelah timur, dan selatan berbatasan dengan Vietnam, sedangkan di sebelah barat dan utaranya berbatasan dengan Thailand. Luas wilayah Kamboja sekitar 181.035 km persegi. Daerah Kamboja yang dilalui oleh Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Terdapat pegunungan Cardamom sepanjang 160 km yang berbatasan dengan Thailand. Tinggi puncak pegunungan Cardamom adalah 1.813 meter. Pada umumnya, negara Kamboja beriklim tropis. Negara yang ke-9 yaitu Vietnam. Negara Vietnam terletak di semenanjung Indochina. Luas wilayahnya sekitar 331.212 km persegi. Sebelah utara berbatasan dengan Cina, sebelah barat berbatasan dengan Laos dan Kamboja, dan sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Di Vietnam terdapat beberapa pegunungan dan delta sungai, yaitu yang pertama, di bagian barat laut terdapat pegunungan utara dengan puncak tertingginya bernama Phan Xipang dengan ketinggian 3.143 meter. Yang kedua, pegunungan Annam yang berada di wilayah barat, mulai dari pegunungan utara hingga 80 km di utara kota Saigon. Yang ketiga, delta Sungai Merah membentang dari pegunungan utara hingga Teluk Tonkin. Daerah ini merupakan daerah yang subur sehingga dijadikan wilayah pertanian.
Yang keempat, Delta Mekong yang terbentuk dari Sungai Mekong. Negara Vietnam merupakan negara yang beriklim musim tropis. Negara yang ke-10 yaitu Laos. Laos terletak di semenanjung Indochina dengan luas wilayahnya sekitar 237.955 km persegi. Laos beriklim musim. Wilayah Laos umumnya dikelilingi oleh hutan dan pegunungan. Di sebelah utara berbatasan dengan Cina, sebelah timur dengan Vietnam, sebelah selatan dengan Thailand dan Kamboja, dan sebelah barat berbatasan dengan Myanmar dan Thailand. Wilayah Laos sebelah utara terdapat pegunungan dan dataran tinggi yang membentang sepanjang batas timur dengan puncaknya adalah Gunung Biak. Sungai penting di Laos adalah Sungai Mekong dan yang mengalir dari barat daya ke arah tenggara hingga perbatasan Thailand. Daerah sepanjang Sungai Mekong ini dijadikan daerah pertanian. Sungai Mekong juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Materi terakhir yaitu kondisi sosial budaya, ekonomi, dan politik. Negara yang pertama, Indonesia. Sosial budaya di Indonesia ada tarian yang berbeda berdasarkan masing-masing aspek, memiliki pantun dan gurindam. Ekonomi di Indonesia tercatat sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam. Selain itu, Indonesia juga mengekspor utama karet, kopi, coklat, ikan, dan minyak kelapa sawit. Indonesia juga memproduksi gula, teh, tembakau, kopra, dan rempah-rempah. Kondisi politik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedua, negara Malaysia. Sosial budaya di Malaysia, tarian ule mayang, tarian zapin. Ekonomi di Malaysia. Perekonomian Malaysia berubah sejak dekade 1970-an berkat ekspor bahan mentah. Sumber daya alam yang jadi andalan Malaysia yakni karet dan timah. Selain itu, Malaysia juga penghasil minyak kelapa sawit, minyak bumi, dan gas alam. Kayu-kayu yang diperdagangkan di dunia juga banyak berasal dari Malaysia. Politik di Malaysia. Sistem pemerintah yang dianut oleh Malaysia adalah sistem parlementer. Negara yang ketiga yaitu Singapura. Sosial budaya Singapura. Kebudayaan Singapura kental dengan aspek Tionghoa, Britania, dan Melayu. Ekonomi di Singapura. Singapura sama sekali tidak ada sumber daya alam. Singapura lebih mengandalkan impor sumber daya alam untuk perindustriannya. Politik Singapura. Politik Singapura yaitu sistem republik parlementer. Negara keempat yaitu negara Thailand. Sosial budaya di Thailand. Suku terbesar di Thailand adalah suku Thai, Tionghoa, Melayu, Khmer. Sebagian besar penduduk beragama Buddha. Mereka tinggal di daerah utara dan tengah. Ekonomi di Thailand berasal dari timah dan mangan. Politik di Thailand yaitu sistem monarki atau kerajaan konstitusional di mana Perdana Menteri adalah kepala pemerintah dan raja. Bentuk negara Thailand berbentuk kesatuan. Negara yang kelima yaitu Filipina. Sosial budaya di Filipina yaitu tinikling, tarian bambu tradisional khas Filipina. Bahay Kubo merupakan rumah tradisional Filipina. Ekonomi di Filipina, tembaga, nikel, emas, timber, seng, kobalt. Politik di Filipina yaitu Filipina merupakan negara kepulauan yang sistem pemerintahannya berbentuk republik, bentuk negara kesatuan, dan sistem pemerintah presidensial. Negara yang keenam yaitu Brunei Darussalam. Sosial budaya di Brunei didominasi suku bangsa Melayu, sisanya suku bangsa Cina, Kedayan, Kadazan, dan Dayak. Ekonomi di Brunei, minyak bumi dan gas alam. Politik di Brunei, sistem monarki atau kerajaan absolut dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan pemerintahan. Negara yang ketujuh yaitu Myanmar. Sosial budaya di Myanmar menganut kepercayaan Chinese yang banyak mengandung hal mistis. Ekonomi di Myanmar, pertanian menjadi penghasilan utama rakyat Myanmar. Separuh hasil tani Myanmar adalah beras. Myanmar juga kaya mineral yakni biji besi, minyak, gas alam, dan batu mulia. Politik Myanmar. Sistem republik parlementer berbentuk negara kesatuan.
Kepala negara Myanmar dipegang oleh juntai atau jenderal, sedangkan kepala pemerintah dikepalai oleh Perdana Menteri. Negara ke-8 yaitu Vietnam. Sosial budaya di Vietnam yaitu suku di Vietnam homogen, terbesar suku Viet. Sebagian besar tidak beragama. Bahasa resmi adalah Inggris dan Prancis. Ekonomi di Vietnam berbentuk dan posisi Vietnam yang memanjang menjadikan Vietnam kaya akan sumber daya laut. Vietnam unggul dalam ekspor udang, cumi, kepiting, dan lobster. Sektor pertaniannya didominasi beras. Selain itu ada juga tebu, singkong, jagung, ubi, dan kacang-kacangan. Buah-buahan seperti kelapa dan pisang juga sangat banyak di Vietnam. Hutan Vietnam juga menghasilkan arang, kayu, dan rotan. Kandungan alamnya meliputi batu bara, besi, kromium, timah. Sedangkan politik di Vietnam, Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara partai tunggal, sistem negara komunis. Negara ke-9 yaitu Laos. Sosial budaya Laos itu bahasa Lao dengan agama Buddha. Perekonomian Laos bergantung pada pertanian. Produksi utamanya adalah beras. Selain itu, Laos juga menghasilkan ubi, tebu, jagung, tembakau, kopi, dan buah-buahan. Politik di Laos menjalin kerjasama dengan Vietnam yang juga menganut sistem komunis. Kepala negara adalah seorang presiden. Negara yang ke-10 atau yang terakhir yaitu Kamboja. Sosial budaya di Kamboja sangat dipengaruhi oleh agama Buddha Theravada. Di antaranya dengan dibangunnya Angkor Wat. Atraksi budaya yang lain adalah Festival Bon Om Teuk atau festival balap perahu nasional yang diadakan setiap bulan November. Ekonomi di Kamboja. Dua komoditas utama Kamboja yakni beras dan karet. Selain itu, Kamboja juga memproduksi ikan, buah, sayur, dan daging. Politik di Kamboja yaitu berbentuk monarki konstitusional. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau yang teman-teman tidak pahami, saya mohon maaf. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.